Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bahagia di mana saja Anda berada, bahagia sekali bisa bertemu kembali dengan saya Aceng Harisur Rahman. Berbagi, berupaya menyebarkan kebahagiaan dengan mengajak untuk menggapai kesuksesan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan tadarus Al-Quran. Menggapai kesuksesan secara bertahap dengan cara Al-Quran. Pada episode kali ini kita sudah sampai kepada surat Al-Lail ayat 1 sampai dengan 10. Ada yang bertanya, kenapa orang sudah beriman tetapi tidak kaya? Dia sudah mengikuti petunjuk Allah tapi tidak kaya. Sehingga orang sering membandingkan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman dengan ukuran harta kekayaan. Kita akan belajar di sini dan kita akan tahu sebagaimana kita mengetahui malam dan siang, ternyata bahwa setiap manusia itu berbeda-beda tergantung daripada usahanya. Apa yang dihasilkan tergantung daripada usahanya. Maka janganlah apa yang terjadi pada orang lain, perbedaan itu menyebabkan kita berhenti berusaha. Wal-laili idza yaghsha, demi malam apabila menutupi, wan nahari idza tazalla, ini sumpah Allah yang maha tinggi dengan siang dan malam. Ibarat kehidupan itu adalah seperti siang dan malam, dia dipergilirkan. Ibarat peradaban itu adalah seperti siang dan malam. Pada waktu itu ketika Islam belum datang, peradaban seperti dalam masa kegelapan, masa kemunduran. Maka Islam hadir membawa cahaya, ibarat siang yang menggantikan malam. Wa ma khalaqal dzakara wal unsa, dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Seperti manusia juga ada laki-laki, ada perempuan, itu berbeda, tidak bisa dipersamakan karena kedua-duanya diciptakan oleh Allah dengan karakter yang berbeda-beda. Inna sa'yakum lasatta, sungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Setiap usaha itu akan menghasilkan, fadzakir in nafa'ati dzikra. Kalau kita memberi peringatan, maka hasilnya pasti akan terlihat. Meskipun berbeda-beda, ada yang sukses, ada yang gagal, ada yang menerima, ada yang menolak. Dan manusia juga berbeda-beda. Maka salah satu yang menjadi penghalang keimanan itu sebenarnya cahayanya agar tidak menyala ibarat bohlam. Kalau dia ditutupi dengan hal ini, yaitu membandingkan dengan orang lain, itu akan tertutupi. Perlu diketahui bahwa inna sa'yakum lasatta, sesungguhnya usaha kamu itu memang berbeda-beda. Maka untuk menyikapi perbedaan ini, Al-Quran lebih melihat kepada karakter, Al-Quran lebih melihat kepada akhlak, kepada sikap. Manusia itu hanya dibagi menjadi dua. Rasulullah pernah menyampaikan kepada Ali bin Abi Thalib pada suatu kesempatan bahwa setiap manusia itu sudah memiliki tempatnya masing-masing, baik di surga maupun di neraka. Sejak diciptakan itu mereka sudah punya kapling.
Kemudian para sahabat bertanya, kalau begitu kita diam aja, gak usah bekerja, kita tawakal aja, kata mereka. Kata Rasul, i'malu, bekerjalah, beramallah kalian. Jadi iman itu tidak cukup hanya dengan berkata, saya iman, saya percaya, gak cukup, harus dibuktikan dengan i'malu, bekerjalah, kata Rasul. Berusahalah, berikhtiarlah, kerja keraslah. Maka ketika kamu berusaha bekerja, Allah akan mengarahkan kepada apa yang telah diciptakan untuk engkau. Ketika engkau diciptakan untuk menjadi ahli surga, engkau akan diarahkan. Ketika kamu bekerja, engkau akan mengarah ke situ. Dan setiap manusia tentu tidak tahu siapa yang akan menjadi ahli surga dan siapa yang akan menjadi ahli neraka. Maka turunlah ayat ini. Yang itu ayat ini setelah terjadi, setelah Allah bersumpah dengan siang dan malam, dengan laki-laki dan perempuan, tentang hakikat perbedaan di antara manusia, sebagaimana perbedaannya antara siang dan malam. Kata Allah, fa amma man a'ta wattaqo, adapun orang yang suka memberi, yang dermawan, mengeluarkan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, wasadaqa bil husna, dan membenarkan terhadap adanya surga. Ini adalah motivasi bahwa apa yang kita lakukan akhirnya adalah demi menggapai ridho Allah dan mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan memberikan hartanya atau memberikan tenaganya. Bahwa perjuangan itu perlu pengorbanan. Pengorbanan itu bisa dengan tenaga, bisa dengan harta. Dalam Islam disyariatkan, di antara pengorbanan atau pemberian itu bisa melalui zakat, infak, sedekah, dan amal-amal sosial lainnya. Juga membenarkan terhadap adanya surga, sedekah, sehingga istilah sedekah itu berasal dari kata sedekah. Artinya sedekah itu membenarkan terhadap adanya pahala di surga nanti. Setiap yang kita keluarkan, baik tenaga maupun harta, itu Allah udah menyiapkan pahalanya berlipat ganda nanti di surga. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Maka kemudahan hidup itu dimulai daripada kegemaran untuk berbagi, untuk memberi. Siapa memberi, dia menerima. Memberi dulu baru menerima. Maka kalau ingin mendapat kekayaan, panggillah dengan banyak memberi, banyak sedekah, banyak berbagi. Kenapa ada orang mukmin tidak kaya? Karena tidak senang berbagi, dia kikir. Karena wa amma man bahila wastagna, orang yang bakhil, yang kikir, sebaliknya dari yang tadi, tidak mau berbagi, tidak mau memberikan hartanya, bahkan yang diwajibkan oleh Allah saja, zakat, infak, dan sedekah misalnya, dia tidak mau berbagi, wastagna, dan merasa dirinya cukup. Sebagaimana dalam surat Al-Alaq disebutkan bahwa orang yang istagna itu adalah yang menghambat untuk belajar, menghambat untuk sukses. Maka orang yang istagna juga di sini menghambat untuk kaya, menghambat untuk menemukan jalan kemudahan. Karena manusia itu adalah makhluk sosial, tidak bisa dia hidup sendiri. Maka dia harus mau berbagi dengan manusia yang lainnya. Wa kadzdzaba bil husna, dan tidak percaya terhadap surga, terhadap pahala yang baik di surga nanti. Sehingga ketika berbuat itu hitung-hitungan dia. Berapa hasilnya? Maka dia baru mengeluarkan modalnya. Maka kalau hitungan bisnis seperti itu, ya sedikit yang didapatkan. Maka yang paling baik adalah melakukan sesuatu hanya ingin mendapatkan ridho yang maha tinggi. Fasadu yassiruhu lil usra, maka orang yang kikir ini, orang yang tidak mau berbagi, dia akan memiliki jalan kesulitan. Karena tidak akan ada orang yang mau menolong dia. Kalau bisnis, tidak ada orang yang mau bekerja sama, karena dia tidak
mau bagi hasil. Maka prinsip dalam bisnis pun ada sharing, ada saling berbagi, minimal dalam bagi hasil, bagi usaha. Maka tidak bisa kita sukses sendirian, kaya sendirian. Maka ini adalah rahasia. Ini adalah kunci untuk menggapai keberhasilan. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Padahal hartanya itu tidak bermanfaat ketika orang sudah dilemparkan ke dalam dasar neraka. Untuk apa mengumpulkan harta kalau hanya untuk senang-senang di dunia tanpa berbagi kepada orang lain? Maka berbagi itu adalah akan mendapatkan pahala menjadi tabungan di akhirat nanti. Maka salah satu jalan kemudahan adalah dengan berbagi, sementara jalan kesulitan itu adalah dengan tidak mau berbagi, dengan kikir, dengan pelit. Kenapa orang menolak untuk mendapatkan petunjuk, peringatan? Salah satunya karena merasa kaya, sementara kekayaan itu kalau hanya untuk ditumpuk di dunia aja tidak berguna. Ketika di akhirat itu gak berguna harta itu. Yang berguna adalah amal solehnya, yang berguna adalah pahala kebaikan yang dilakukan ketika di dunia. Jadi kesimpulannya apa dari bagian surat pertama surat Al-Lail ini? Bahwa kenapa orang beriman itu tidak kaya? Pertama, ukuran kesuksesan itu tentu bukan harta di dunia, bukan ukuran banyaknya harta. Dan yang kedua, bahwa ketika sudah memiliki harta, dia tidak mau berbagi. Itulah kenapa ada orang beriman kemudian tidak mau tidak kaya. Dan yang terakhir, bahwa inna sa'yakum lasatta. Ya, orang ngakunya beriman, tetapi niat menjadi kaya saja tidak punya. Sementara orang yang kaya bisa berbagi. Dan itulah sebabnya mereka yang kaya itu adalah orang yang punya semangat untuk memberi dan berbagi. Maka jangan menyalahkan keimanan, jangan menyalahkan Al-Quran. Al-Quran sudah menunjukkan kenapa orang beriman tidak berkaya, karena dia tidak mau berbagi. Untuk menerima, kita perlu memberi. Bila dalam surat Al-A'la itu disebutkan Sabihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Juga disebutkan qad aflaha man tazakka, berbahagialah, berhasillah, sukseslah, puaslah orang yang membersihkan jiwa dan raganya, baik dengan tenaga maupun dengan harta, dengan berbagi dengan sesama. Dan dalam bagian sebelumnya disebutkan bahwa setiap manusia itu sudah ditentukan dia sukses atau gagalnya, ahli surga atau ahli nerakanya. Kata Rasul, kata para sahabat, kalau begitu gak usah berusaha. Tapi kata Rasul, malu, bekerjalah, berusahalah. Karena kata Allah, inna alaina lal huda. Setelah memulai bekerja, sudah berjalan, berusaha, kata Allah, inna alaina lal huda. Sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk. Allah sudah memberikan potensi kepada manusia itu dengan akal pikiran, dengan mata, telinga. Semua potensi itu adalah untuk digunakan untuk mencari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah tidak akan dituntut nanti, kenapa saya masuk neraka? Ya, kamu tidak menggunakan potensi itu. Dan Allah sudah memberikan tunjuk jalannya, sistemnya. Kalau misalnya bagaimana cara menjadi kaya, road to be rich, maka Allah sudah memberikan petunjuknya. Gunakanlah pikiran,
gunakanlah akal kita, ubah mindset kita, cara berpikir kita. Wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia. Jadi ketika Allah memberikan petunjuk dengan menurunkan Al-Quran, itu kepentingannya adalah untuk manusia itu sendiri, karena Allah yang punya akhirat, Allah yang mempunyai dunia. Bagaimana cara sukses di dunia dan di akhirat? Ikutilah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'andartukum naron talado, maka kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Dalam sebuah riwayat disebutkan paling ringan siksa neraka itu seseorang diberikan sandal di dua kakinya, dan ketika sandal itu dipakai, sandal neraka itu, maka mendidihlah tubuhnya itu, ubun-ubunnya itu mendidih seperti air yang mendidih. Itu yang paling ringan, dan pada waktu itu orang menganggap ini siksa yang paling ringan. Maka fa'andartukum naron talado, kami memperingatkan kalian tentang neraka yang menyala-nyala. La yaslaha ilal asko, tidak akan masuk kecuali asko, al asko. Jadi manusia itu yang berbeda-beda itu dibagi menjadi dua. Ada al asko. Siapa al asko itu? Alladzi kadzdzaba wa tawalla, orang yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari keimanan. Dia tidak mau ikut Al-Quran, dia mendustakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya terhadap neraka itu, tidak mau mengikuti petunjuk Allah. Wasayujannabuhal atqa, dan yang kedua orang itu adalah yang disebut atqa, paling takwa. Siapa orang yang paling takwa itu? Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dengan niat membersihkan diri, harta dan hartanya, dengan jalan zakat, infak, sedekah. Itulah orang yang paling takwa. Jadi takwa itu adalah semangat untuk berbagi, semangat untuk memberi, semangat untuk peduli, semangat untuk menolong. Itu adalah takwa. Dan itulah tipe orang yang kedua, orang yang aflaha, paling bahagia, orang yang sukses bahagia sejati itu adalah yu'ti malahu yatazakka. Dikisahkan bahwa Abu Bakar, ketika orang bertanya, adakah orang beriman yang kaya? Ada, banyak. Di antaranya Abu Bakar. Ketika awal-awal Islam menyebar di Mekah, dan surat Al-Lail ini adalah merupakan surat pertama yang turun di Mekah, 1 tahun atau 3 tahunan pertama ketika Nabi Muhammad diutus menjadi utusan Allah. Ayahnya Abu Bakar itu protes kepada Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar menghambur-hamburkan hartanya untuk membebaskan para budak, membeli para budak yang disiksa oleh majikannya karena masuk Islam. Karena pada waktu itu mereka orang-orang yang khawatir terhadap perkembangan Islam belum berani untuk menghentikan atau memberikan kekerasan fisik kepada Nabi supaya menghentikan dakwahnya, karena di belakang Nabi ada Bani Hashim. Maka mereka menyasar kepada orang-orang lemah di antara mereka, di antaranya para budaknya itu, yang secara adat bahwa para budak itu di bawah kekuasaan mereka, milik mereka. Mereka siksa ketika ketahuan masuk Islam, dan para budak itu dibela oleh Abu Bakar dengan dimerdekakan, dengan dibeli. Kata ayah Abu Bakar, kenapa kamu mau bebaskan orang-orang yang lemah? Bukannya kalau kamu bebaskan para budak itu yang kuat, yang bisa menjadi pembela kamu. Ini orang-orang yang sudah tua, ibu-ibu dibebaskan. Maka kata Abu Bakar, ayah, aku membebaskan para budak ini
hanya karena berharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya berharap Tuhan ridho dari Tuhan yang maha tinggi. Itu saja, tidak ada pikiran yang lain. Maka ini digambarkan bahwa mereka orang yang paling takwa itu ketika memberi, berbagi, tidak ada motivasi lain selain daripada wa ma li ahadin indahu min nikmatin tuja. Tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Jadi tidak ada harapan pembalasan dari orang lain. Wa ma li ahadin indahu min nikmatin tuja. Tidak dari seorang pun yang akan memberikan balasan kepada dia dari apa yang diberikannya itu. Memberi sudah, lupakan. Keluarkan zakat, infak, sedekah, lupakan. Karena dia hanya berharap untuk ridho yang maha tinggi. Ilabtigo awajhi rabbihil a'la, kecuali berharap keridhaan Tuhan al-a'la yang maha tinggi, yang menciptakan manusia, menciptakan seluruh alam, menciptakan rumput-rumputan, yang memberikan petunjuk kepada manusia, yang memberikan rezeki kepada seluruh manusia. Hanya itu harapannya. Maka ini akan menjadi sebuah kekuatan yang sangat dahsyat. Wala saufa yardo, dan kelak dia benar-benar akan mendapat kepuasan. Kalau berbagi itu pasti akan mendapatkan kepuasan. Sehingga kesimpulannya dari bagian kedua surat Al-Lail ini, the road to be rich, atau jalan menjadi kaya itu sebenarnya sederhana. Apa? Dengan berbagi hanya untuk menggapai ridho Tuhan yang maha tinggi. Itulah jalan untuk menjadi kaya, jalan untuk mendapat kepuasan. Karena kenapa orang ingin kaya? Dia ingin mendapat kepuasan, dan kepuasan itu adalah dengan berbagi. Maka jangan heran kalau orang miskin terus, karena dia tidak punya niat untuk berbagi. Untuk berbagi dia harus kaya, untuk kaya dia harus berusaha sesuai dengan jalan kebenaran, sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaya tidak semata-mata kaya, tetapi kaya sekaligus bahagia, kaya sekaligus puas, karena kekayaannya didapatkan dengan cara yang benar. Karena tidak sedikit juga orang yang kaya ketika di dunia, di akhirat itu kemudian menjadi ahli neraka. Sebagaimana dalam ayat-ayat sebelumnya diceritakan, banyak juga orang-orang yang kaya kemudian yang menentang terhadap Islam, sehingga akhirnya di dunia pun mereka jatuh ke bawah, di akhirat nanti dilemparkan ke dalam neraka. Dan jangan salah, suatu hari Rasulullah mendengar suara yang keras. Kemudian ditanya kepada sahabat, kamu tahu apa suara itu? Tidak, kata para sahabat, itu adalah suara batu yang jatuh ke dasar neraka, dan batu itu sudah menempuh perjalanan selama 500 tahun. Jadi begitu dalamnya neraka, begitu dahsyatnya neraka. Menghindarlah dari api neraka dengan cara menjadi orang yang paling takwa. Apa orang yang paling takwa itu? Orang yang paling takwa itu adalah orang yang paling kaya sesungguhnya, yaitu orang yang selalu berbagi, memberi hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha tinggi. Berbagi, memberi tanpa pamrih, tanpa harapan selain daripada ridho ilahi. Itulah sukses, bahagia, dan kaya sejati menurut surat Al-Lail. Mudah-mudahan kita semua termasuk menjadi orang yang atqa. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.